Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Universitas Siliwangi. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Rektor Universitas Siliwangi. Yang kami hormati Sekretaris Senat Universitas Siliwangi, Ketua SPI, para Wakil Rektor Universitas Siliwangi, para Kepala Biro, Dekan di lingkungan Universitas Siliwangi, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM PMP, Kepala UPT di lingkungan Universitas Siliwangi, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati yang mengikuti secara luring maupun daring. Pada pagi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robi, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang diselenggarakan pada hari ini Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Sholawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Ajis Muslim AMD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بينهم لتعلموا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Zona Integritas Universitas Siliwangi yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Iis Marwan MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Siliwangi. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Siliwangi. Yang terhormat Ketua SPI Universitas Siliwangi. Yang terhormat Bupati Tasikmalaya, PLT Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, pimpinan Forum Konsultasi Daerah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ketua KPU Kota Tasikmalaya yang hadir di secara luring, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, terima kasih Pak yang mewakilinya Pak Rino ya. Yang terhormat Kepala BUK dan BAKPK Kota Universitas Siliwangi. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Siliwangi, para dekan dan para wakil dekan di lingkungan Universitas Siliwangi, Direktur dan Wakil Direktur 1 dan 2 Pascasarjana Universitas Siliwangi, Kepala LP2M PMP beserta seluruh staf Universitas Siliwangi, para ketua jurusan, sekretaris jurusan di lingkungan Universitas Siliwangi, seluruh dosen Universitas Siliwangi, seluruh tenaga kependidikan Universitas Siliwangi, ketua dan anggota BLM dan BEM Universitas Siliwangi, ketua dan anggota BLM dan BEM Fakultas Se-Universitas Siliwangi, para ketua UKM Se-Universitas Siliwangi, para ketua Himad Se-Universitas Siliwangi, seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi, para tamu undangan hadirin yang hadir secara langsung maupun secara tidak langsung, serta rekan-rekan media massa yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita diizinkan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Kehadiran saudara-saudara baik secara langsung maupun secara tidak langsung merupakan pilihan terbaik di antara kegiatan lainnya. Saya apresiasi dan terima kasih. Semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor yang saya hormati, kegiatan pencanangan zona integritas ini merupakan komitmen kami atas penunjukan FISIP sebagai unit kegiatan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM sesuai dengan keputusan Rektor nomor 278/UN 58/OT/2020 tanggal 12 Mei 2020. Serta kami juga berkomitmen melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai langkah awal, kami telah dan sedang menata berbagai kebutuhan, sarana dan prasarana pendukung seperti penataan layanan untuk disabilitas, kemudahan layanan komunikasi melalui penguatan web fakultas sehingga mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Untuk ke depan kami akan lebih menata berbagai kemudahan sehingga tingkat layanan lebih optimal. FISIP Universitas Siliwangi telah berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan harapan besar untuk mampu menjadi model tata kelola organisasi yang bebas korupsi
kolusi, dan nepotisme bagi fakultas atau unit-unit lainnya di Universitas Siliwangi. Tujuan ini tentunya tidak mungkin bisa kami capai kecuali dengan sinergitas dari semua pihak, seluruh sivitas akademik dan keluarga besar Universitas Siliwangi. Oleh karena itu, sekali lagi kami memohon dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi salah satu hal terpenting bagi kemajuan Universitas Siliwangi. Bapak Rektor yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih atas respon dan dukungan serta komitmen Bapak yang sangat luar biasa, sehingga target kinerja kami menuju zona integritas dapat terwujud sesuai yang diharapkan. Kegiatan pencanangan ini merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan pembangunan zona integritas FISIP menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei 2021 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12, bertempat di Gedung Mandala Universitas Siliwangi. Dihadiri baik secara langsung maupun secara daring oleh berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan, kami undang secara daring. Kementerian PAN-RB kami juga mengundang secara daring, namun beliau hari ini akan mengikuti melalui channel YouTube karena Pak Menteri PAN-RB itu akan dipanggil oleh DPR RI. Itu kata deputi yang kemarin kami komunikasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, Ombudsman, Forkopimda Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta mitra kami seperti dari KPU dan Bawaslu. Serta diundang juga seluruh dekan yang tergabung dalam Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial atau Pordekis seluruh Indonesia, serta peserta seluruh sivitas akademik Universitas Siliwangi. Selanjutnya saya mohon Bapak Rektor dapat memberikan sambutannya. Perlu saya laporkan juga bahwa Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi hadir secara daring. Selanjutnya saya mohon Ibu Dr. Katarina Mulina Girsang, Sarjana Hukum SEMH dapat memberikan sambutannya. Perlu saya laporkan kepada Ibu bahwa ketaatan pelaporan LHKPN dan LHKSN dosen dan karyawan Universitas Siliwangi telah mencapai 100%. Ini berkat kepemimpinan Bapak Rektor dan didukung oleh tim Satuan Pengawas Internal. Terima kasih kepada Ketua SPI Universitas Siliwangi Bapak Dr. Haji Asep Joni, Magister Agama. Kami ucapkan terima kasih atas pemilihan FISIP Universitas Siliwangi. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya dapat disusul oleh fakultas-fakultas lain atau unit lainnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia pelaksana yang bahu-membahu bekerja sama untuk terselenggaranya kegiatan ini, sehingga berjalan dengan lancar serta sukses. Tudung saji tak berisi, cukuplah sambal terasi. Untuk apa Tuan jadi pejabat negeri bila akhirnya Tuan dipenjara karena korupsi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video profil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi sebagai fakultas yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Selamat datang di kampus
kampus kami Universitas Siliwangi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri baru di Indonesia. Kami, Sivitas Akademika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bertekad mewujudkan wilayah bebas korupsi dan menjadikan FISIP sebagai kampus yang berkomitmen dalam melaksanakan zona integritas. Salah satu upaya dalam mewujudkan zona integritas, kami berkomitmen untuk selalu melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dan didukung penuh oleh semua pihak dengan membangun budaya kerja yang berlandaskan pada etos kerja yang bebas dari korupsi. Dalam pelaksanaannya, kami menerapkan komitmen tersebut dalam berbagai proses bisnis dan SOP yang berlandaskan pada kerangka yang tertera dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, di mana transparansi dan kejujuran menjadi fondasi utamanya. Sistem yang dibangun guna menopang seluruh aktivitas pemerintahan dilakukan dengan basis elektronik. Dalam manajemen sumber daya manusia, kami melakukan berbagai pengembangan seperti optimalisasi kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, melakukan evaluasi jabatan secara berkala, melakukan monitoring SDM dengan asesmen secara komprehensif, menjalankan konsep reward and punishment terhadap seluruh jajaran, memenuhi segala kebutuhan SDM baik secara materi ataupun mental dan spiritual, penyetaraan jabatan sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan kesempatan untuk pengembangan talenta guna mendukung kinerja. Dari segi pengawasan, kami menampung seluruh aspirasi secara terbuka dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum, sehingga apabila ada pengaduan dari masyarakat, dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Dengan pengawasan yang ketat, maka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi bisa tercapai guna mencegah berbagai tindakan menyimpang seperti gratifikasi dan KKN. Dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan komitmen tersebut, maka semua prestasi bisa diraih dengan meningkatnya budaya kerja yang profesional. Peningkatan capaian kinerja bisa terlihat secara signifikan. Dengan semangat menegakkan zona integritas dalam setiap kinerja, maka pelayanan publik menjadi cepat, murah, aman, dan lebih mudah dijangkau. Seluruh aktivitas pelayanan kita berstandar internasional, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Kami FISIP Unsil siap menjadi kampus dengan zona integritas wilayah bebas korupsi. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Siliwangi kepada Ibu Irani Hornis STMT, disilahkan. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi nomor 278/UN 58/OT/2020 tentang penetapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Rektor Universitas Siliwangi menimbang bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Universitas Siliwangi
telah dilaksanakan verifikasi kelengkapan format isian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Siliwangi. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 7/UN58/KP/2020 tentang hasil verifikasi kelengkapan format isian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Siliwangi, telah ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang penetapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 sampai dengan 2025. 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang penetapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ke-1, menetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani meliputi 1. Manajemen perubahan. A. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. B. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan C. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 2. Penataan tata laksana. A. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Universitas Siliwangi di zona integritas menuju WBK-WBBM. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Universitas Siliwangi di zona integritas menuju WBK-WBBM. C. Meningkatkan kinerja di zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Penataan sistem manajemen SDM. A. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. B. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi
pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. C. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. D. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. E. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Universitas Siliwangi pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. A. Meningkatnya kinerja Universitas Siliwangi. B. Meningkatnya akuntabilitas Universitas Siliwangi. 5. Penguatan pengawasan. A. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. B. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan. Dan C. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. A. Meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau di lingkungan Universitas Siliwangi. B. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Universitas Siliwangi. C. Meningkatnya indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Universitas Siliwangi. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi. Keempat, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Mei 2020. Rektor Universitas Siliwangi, Rudi Priadi, ditandatangani. Deklarasi Zona Integritas Universitas Siliwangi. Dilanjutkan pembacaan Fakta Integritas. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Iis Marwan MPD, diikuti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Mei tahun 2021, saya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, dengan ini mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pengucapan Fakta Integritas oleh Dekan diikuti seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakta integritas. Fakta integritas. Saya, Profesor Dr.
Haji Ismarwan, Magister Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi menyatakan sebagai berikut. Saya, Faisal Fadilah Nurisan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, menyatakan sebagai berikut. 1. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan, integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Tasikmalaya, 31 Mei 2021. Yang kami hormati Dekan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Fakta Integritas secara simbolis. Yang kami hormati Deli Dahlia SE AKMM, Fitriani Yuliawati SIP MSI, Profesor Dr. Haji Iis Marwan MPD, serta para saksi Dr. Haji Acep Joni Saipul Mubarok MAG, Dr. Iwan Wisandani SEI MAG, dan yang terhormat Profesor Dr. Haji Rudi Priadi IRMS dimohon menuju tempat penandatanganan.
Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Rektor Universitas Siliwangi sebagai simbolis secara resmi. Dengan pemukulan gong ini menyatakan bahwa Universitas Siliwangi menjadikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan dan kami undang Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Kepala Biro BUK dan BAKPK, serta Dekan di lingkungan Universitas Siliwangi. Yang terhormat Rektor Universitas Siliwangi, para Wakil Rektor, para Kepala Biro, para saksi, dekan, perwakilan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dimohon kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami mempersembahkan sebuah tari tradisional. Tarian ini adalah bentuk kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam melestarikan kebudayaan tradisional. Selamat menyaksikan.
Acara kami lanjutkan kembali. Penayangan video dukungan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai zona integritas Universitas Siliwangi menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan S. Suharmawijaya, anggota Ombudsman Republik Indonesia, mendukung FISIP Universitas Siliwangi menjadi kampus zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga Universitas Siliwangi mencetak generasi bangsa yang profesional dan berintegritas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, khususnya aktivitas atau aktivis dan orang-orang intelektual. Saya Abu Jabar sangat mendukung terhadap upaya dan ikhtiar fakultas atau FISIP dalam rangka membuat suatu yaitu zona integritas atau disebut zona bebas korupsi. Karena memang korupsi ini adalah salah satu hambatan untuk pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, termasuk juga sebagai hambatan dalam rangka suksesnya Jabar Juara Baik. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ivan Diksan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan ini mendukung penuh upaya kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Siliwangi untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses untuk FISIP Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Joseph Nurul Yakin, Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, mendukung penuh upaya kampus FISIP Universitas Siliwangi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sopari Al-Ayubi, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mendukung penuh upaya kampus FISIP Universitas Siliwangi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudah Aryansa, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, mendukung FISIP Universitas Siliwangi menjadi kampus zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Zainul Mutakin, Ketua KPU Kota Tasikmalaya, mendukung FISIP Universitas Siliwangi menjadi kampus zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Siti Salbiah SH.MSI, Ketua Pengadilan Agama Cirebon, mendukung penuh upaya kampus FISIP Universitas Siliwangi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Semoga semakin sukses dan sukses. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahrudin HM MA, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi, mendukung FISIP Universitas Siliwangi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani. FISIP Unsil maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Muhammad Ali Akbar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mukomuko, mendukung FISIP Universitas Siliwangi menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP Unsil, maju terus. Kami, segenap keluarga mau FISIP Unsil mendukung FISIP Unsil menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Siliwangi yang terhormat Profesor Dr. Haji Rudi Priadi IRMS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang hadir secara daring, Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, Bupati Wali Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran atau yang mewakili, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Ibu Dr. Katalina, Pak Dirjen Dikti atau yang mewakili, Forkopimda, pejabat sipil TNI Polri. Yang kami hormati, yang hadir langsung secara luring, pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Siliwangi, ya, Sekretaris Senat, Ketua SPI, dan wabil khusus yang saya banggakan, Profesor Dr. Ismarwan, Dekan FISIP, yang tadi telah mendeklarasikan pencanangan zona integritas WBM dan BWK FISIP Unsil. Yang kami hormati pula para mitra Universitas Siliwangi, hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang hadir secara luring, ini hadir alhamdulillah wakil dari KPU dan Bawaslu, serta hadirin tamu undangan yang mengikuti secara daring. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. Kita dapat mengikuti acara deklarasi pencanangan zona integritas WBK BBM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta seluruh hadirin undangan yang telah berkenan meluangkan waktunya guna menghadiri acara ini. Perlu kami sampaikan bahwa berbagai perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan saat ini tengah dilaksanakan di Universitas Siliwangi, baik menyangkut aspek peningkatan kualitas akademik maupun juga pemantapan manajemen penyelenggaraan Universitas Siliwangi Universitas dengan semangat reformasi birokrasi yang meliputi pertama manajemen perubahan, kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM, keempat penguatan pengawasan, kelima penguatan akuntabilitas, dan yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hadirin yang berbahagia, sesuai SK Rektor yang telah dibacakan tadi,
bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsil telah ditetapkan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi BBK, wilayah birokrasi bersih melayani BBBM. Dengan terwujudnya kampus yang bersih, maka akan menjadi penentu bangsa yang memiliki pelayanan SDM yang bersih dan bebas dari KKN. Hal tersebut dapat terwujud dengan melakukan kebiasaan dan budaya baik dalam kegiatan akademik, layanan administrasi, serta kelembagaan secara menyeluruh. Semangat reformasi birokrasi dapat ditularkan oleh FISIP ke semua unit kerja yang ada di lingkungan Unsil, bahkan contoh bagi universitas lain, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat reformasi birokrasi secara nasional. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dan organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hadirin yang kami hormati, dengan deklarasi yang diselenggarakan pada hari ini, Unsil mempunyai komitmen yang merupakan komitmen kita bersama, berserta lembaga lainnya untuk bersama-sama menyelenggarakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Harapannya, layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Unsil dapat terselenggara dengan lebih baik dan lebih profesional. Hadirin yang kami hormati, tentunya setelah pencanangan ini, FISIP yang telah ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas harus segera menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai dengan Permentan RB nomor 10 tahun 2019, yaitu tentang perubahan atas Permen RB nomor 52 tahun 2014. Ya. Mohon maaf, aksi konkret sesuai dengan Permen RB nomor 10 tahun 2019, yaitu tentang perubahan atas Permen RB nomor 52 tahun 2014, ya, yaitu tentang pembangunan zona integritas menuju BBK dan BBM di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Terakhir, saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Universitas Siliwangi menjadi zona yang berintegritas secara bertahap, yaitu sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dimulai dari FISIP ini. Kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas ini dengan ikhlas. Jangan ada di antara kita yang menodai dengan perbuatan yang tidak terpuji. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita kerjakan. Amin. Demikian apa yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya testimoni dari alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau merupakan Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya. Kepada Bapak Rino Sundawa Putra MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbud, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Siliwangi, yang saya hormati Ketua Senat Universitas Siliwangi, yang saya hormati Ketua SPI Universitas Siliwangi, yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Siliwangi, Kepala Biro, para pimpinan fakultas, dan tentu saja para hadirin yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga undangan yang hadir lewat daring ya. Tadi saya lihat ada Pak Sekda, kemudian ada unsur pimpinan yang mewakili Bupati Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan kita bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya didaulat sebagai alumni yang diberi kesempatan untuk memberikan testimoni katanya ya. Bapak Ibu sekalian, saya adalah lupa ada Ibu Yeti, rekan komisioner KPU Kota Tasikmalaya yang mewakili ketua ya. Saya adalah alumni dari angkatan pertama tahun 2004 ya. Saya pada waktu itu saya masuk Unsil masuk Unsil 2004, masuk ke Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Karena basic saya kurang kuat di ekonomi begitu, saya memutuskan untuk pindah dan target saya adalah ilmu politik Unsud. Tapi saya mendengar informasi Universitas Siliwangi membuka fakultas baru FISIP ya. Pada waktu itu 2 jurusan, ilmu politik dan administrasi niaga. Pada akhirnya saya memutuskan setelah berdiskusi dengan orang tua ya, yang dekat saja, memutuskan untuk kuliah di FISIP Universitas Siliwangi, dan saya menjadi angkatan pertama. Hampir 3 tahun lebih ya, FISIP Unsil menjadi kawah candra di muka, menjadi proses saya belajar, dan memang sejak awal saya masuk ke FISIP, frame yang dibentuk atau konsep yang dibentuk oleh fakultas ini adalah berwawasan kritis ya. Jadi memang 3 tahun lebih berproses, saya menemukan semangat dan saya merasa bahwa ini adalah jalan yang memang saya inginkan begitu ya, dan menemukan proses yang begitu baik bagi perkembangan kualitas dalam tanda petik intelektualitas saya begitu ya. Singkat cerita, setelah lulus di akhir 2009 menjelang 2010, saya sempat menjadi wartawan di salah satu koran cetak lokal begitu. Kurang lebih 3 bulan sebelum saya akhirnya berkomunikasi dengan Pak Ahmad Satori untuk membantu mengajar lah, kira-kira begitu ya. Karena dulu saya belum S2, berproses lah ya, ikut mengajar. Singkat cerita, di 2016 saya mengikuti seleksi menjadi penyelenggara pemilu. Intinya adalah di penyelenggara pemilu saya melanjutkan estafet keterwakilan Universitas Siliwangi yang pada waktu itu melanjutkan eksistensi Pak Haji Nandang ya, Pak Haji Nandang. Lalu berproses 2016, 2017, 2018, 2019 sampai sekarang lah, ketika lembaga penyelenggara pemilu menjadi permanen begitu ya, di Bawaslu Kota Tasikmalaya.
Intinya bahwa saya sebagai alumni di angkatan pertama menyambut baik pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. FISIP mengambil komitmen ini tentu bukan tanpa pertimbangan, tidak ujug-ujug begitu ya. Saya percaya bahwa Padekan dan Civitas Akademika FISIP yang lain memiliki goodwill yang baik, memiliki idealisme yang baik ya, sehingga proses ini diambil ya, proses ini di take over, lahir dari kesadaran dan integritas juga idealisme untuk sama-sama membangun FISIP dengan konsep zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ya, harapan saya tentu sebagai alumni ini bisa menjadi motor penggerak agar fungsi-fungsi pelayanan meminimalisir praktek-praktek yang tentu saja tidak baik ya bagi fakultas, diformalkan sekaligus juga tidak hanya sebatas formalistis ya, tapi juga menjadi bagian langkah pembuka agar fakultas menjadi lebih baik. Ini kebanggaan bagi saya tentu sebagai alumni. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara daring. Yang terhormat, Dr. Katarina Mulyana Girsang, SH, SE, MH. Disilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Siliwangi beserta seluruh jajaran. Yang terhormat, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya atau yang mewakili Ketua KPU Kota Tasikmalaya, para UPT Kemendikbud yang ada di daerah, Ketua BEM Universitas Siliwangi beserta seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Siliwangi dan seluruh Civitas Akademika Universitas Siliwangi serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat-Nya kegiatan deklarasi ZUBK Universitas Siliwangi dapat kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Rektor yang terhormat serta Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Universitas Siliwangi melalui usulan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi, kami dari Itjen yang mengawal pengawalan untuk penetapan ZUBK ini sangat mengapresiasi semangat dari Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, khususnya Dekan Fakultas FISIP, Dekan FISIP Universitas Siliwangi untuk mengusulkan FISIP Siliwangi sebagai usulan zona untuk ditetapkan dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Mengapa? Karena kami mengapresiasi bahwa kita tahu bahwa untuk pendidikan tinggi baru sedikit ya, baru satu Poltek yang ditetapkan di tahun lalu. Jadi ini adalah PR kita bersama agar seluruh pendidikan tinggi kita khususnya dari setiap perwakilan prodi atau fakultas sudah ada yang ditetapkan sebagai ZUBK. Kita mengetahui bahwa program
ZIBK yang dipimpin oleh Kemenpan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden ya melalui Perpres 81 tahun 2020 yaitu tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia. Bahwa tujuan dalam Grand Design tersebut adalah bagaimana kita menciptakan pemerintahan ya, dalam hal ini adalah bagian dari peran publik menjadi pemerintahan kelas dunia, jadi kelas birokrasi. Bapak Ibu, bahwa reformasi birokrasi menuntut adanya suatu kekuatan dan pemahaman ya, kekuatan untuk melakukan perubahan. Bahwa perubahan yang kita lakukan adalah suatu keniscayaan, mengingat bahwa tantangan yang kita hadapi akan selalu berubah ya. Dan tantangan yang kita hadapi ini juga merupakan bagian tantangan kita untuk menyiapkan generasi-generasi emas kita, generasi-generasi kita sebagai generasi-generasi emas. Karena hanya pendidikanlah ya yang satu-satunya jalan yang mampu untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jadi di tangan kita bahwa kita harus menyiapkan generasi-generasi penerus kita ya untuk dapat menghadapi tantangan zaman pada zamannya nanti. Oleh karena itu tentu saja kita yang berada di hulu di dalam hal tata kelola pendidikan khususnya untuk pendidikan tinggi dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin ke depan, Bapak Ibu ya, pemimpin-pemimpin bangsa, yaitu pemimpin yang bersatu dengan seluruh pemimpin pemerintahan yang ada di daerah maupun di pusat dan lembaga-lembaga pemerintahan. Reformasi birokrasi pada akhirnya adalah untuk mencapai public trust, yaitu adalah kepercayaan publik, Bapak Ibu. Mengapa ini penting dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi? Karena kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2020 itu anjlok 3 poin. Bapak Ibu ya, jadi kita anjlok dari negara ke 102 dari 180. Ini menjadi tantangan tersendiri bahkan ketika anjloknya pun masih dalam masa pandemi. Nah, jadi ini merupakan hal yang tentu saja sangat memprihatinkan kita gitu ya. Jadi pada masa pandemi pun masih banyak mereka yang melakukan korupsi, tidak saja pimpinan daerah bahkan sampai tingkat menteri. Bapak Ibu ketahui kemarin sendiri di media. Jadi ini tantangan kita bersama Bapak Ibu ya, bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang dipercaya, public trust. Nah, oleh karena itu mengapa penting adanya pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi? Karena tadi bahwa kita dituntut untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan itu membutuhkan komitmen, Bapak Ibu. Komitmen bersama seluruh stakeholder yang ada di fisik, ya, baik mulai rektor dan seluruh pimpinan sampai dengan dekan dan seluruh jajaran fisik, serta tendik beserta seluruh sivitas akademika yang lainnya. Komitmen tersebut hanya dapat tercapai jika kita memiliki saling kepercayaan ya di antara stakeholder, kepercayaan antara mahasiswa kepada dosen, kepercayaan mahasiswa kepada tendik yang melayani, kepercayaan orang tua kepada seluruh jajaran fisik, kepercayaan masyarakat. Nah, tanpa adanya suatu tanpa kita menjadi manusia-manusia yang berintegritas, tanpa kita menjadikan bahwa wilayah kerja kita adalah wilayah yang bebas korupsi, tentu saja komitmen itu hanya sesuatu hal yang menjadi mimpi. Oleh karena itu pencanangan zona integritas adalah satu bentuk komitmen kita untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk melakukan perubahan dengan menjadikan unit kerja kita adalah unit kerja yang bebas dari korupsi. Jadi ini baru komitmen ya Bapak Ibu ya, baru komitmen kita. Menunjukkan komitmen itu juga suatu hal yang sangat positif pada saat ini ya, karena kita memahami bahwa korupsi itu masih menjadi fenomena gunung es Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali ya kita untuk membangun kepercayaan itu di antara seluruh stakeholder. Dan tentu saja ini butuh dukungan dari Bapak Rektor, ya Bapak. Dan ini tahap-tahap dalam
melakukan perubahan, ada peran Pak Rektor dan peran Pak Dekan dalam setiap rencana perubahan. Ya, biasanya kalau peran itu tidak terlihat, biasanya tidak lolos. Ini kan saya kasih clue-nya, kenapa sih kemarin banyak sekali usulan yang tidak lolos gitu ya? Karena ternyata peran-peran itu belum terlihat. Jadi peran leader ya, selaku leadership itu sangat menjadi syarat utama ya, mengapa unit kerja kita bisa lolos. Nah, ini yang penting sekali. Jadi saya ingin kembali tekankan bahwa pencanangan ini adalah komitmen kita untuk menjadi manusia yang dipercaya dengan memastikan bahwa seluruh layanan yang ada di FISIP Universitas Siliwangi bebas dari korupsi, bebas dari penyimpangan. Nah, hal itu harus diwujudkan dari transparansi, pas itu diwujudkan dari akuntabilitas. Jadi perubahan itu harus memastikan hal. Perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan terkait dengan apa-apa yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena tadi yang kita cari, yang kita capai adalah public trust. Siapa sebenarnya yang ingin kita harapkan percaya dengan kita? Tentu saja yang paling terdekat adalah mahasiswa. Yang kedua adalah dunia kerja. Dunia kerja ya, yang dimana nanti lulusan-lulusan kita dapat bekerja. Ya, percaya bahwa kalau kita ambil mahasiswa lulusan dari FISIP Universitas Siliwangi sudah, kita yakin integritasnya, kita yakin mereka memiliki intelektual yang baik. Nah, ini yang pentingnya sehingga setiap perubahan yang akan kita canangkan, yang akan kita tetapkan dalam pencanangan pembangunan zona integritas ini harus diketahui oleh seluruh stakeholder kita, sehingga harus kita publikasikan. Bagaimana publikasi, saya pikir di zaman sekarang tidak lagi menjadi penghalang ya, dengan teknologi informasi ya. Kita harus punya media komunikasi melalui medsos ya, melalui IG, melalui Twitter ya, menyampaikan kepada publik melalui spanduk-spanduk bahwa saat ini FISIP Universitas Siliwangi telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Dan karena nanti seleksi dari teman-teman Kemenpan biasanya juga langsung menanyakan ke stakeholder, tahu tidak ada pencanangan zona integritas menuju WBK di FISIP Siliwangi? Kalau dan tahu-tahunya dari mana? Lalu ditanya apa perubahan yang dilakukan, program apa. Nah, ini juga harus kita publish kepada seluruh stakeholder, Bapak Ibu. Ini saya menyampaikan clue-cluenya ya, karena saya mengharapkan sekali bahwa setiap prodi yang diusulkan dari teman-teman pimpinan perguruan tinggi ya, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar dapat lolos ya. Jadi lebih banyak yang lolosnya daripada yang tidak gitu ya. Walaupun untuk mendapatkan lolos itu juga memerlukan perjuangan yang tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa perubahan yang kita capai dengan perjuangan ini juga tidak mematahkan semangat jika sekalipun FISIP belum lolos di tahun ini ya. Itu untuk menunjukkan bahwa memang tidak mudah melakukan perubahan, tapi tidak mematahkan semangat kita Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi kalaupun kita sudah ditetapkan sebagai ZI, WBK, bahkan WBBM ya, wilayah bersih bebas melayani, tentu saja kita juga harus terus melakukan perubahan selama memang Universitas Siliwangi masih berdiri. Ya, jadi perubahan itu tidak sekedar formalitas mencapai pencapaian ini, tapi bagaimana memang perubahan itu harus kita siapkan. Sekali lagi tujuan kita adalah menyiapkan kualitas generasi-generasi penerus kita. Generasi-generasi yang memiliki intelektual, yang memiliki kecintaan pada tanah air dan memiliki integritas. Itu adalah PR kita bersama Bapak Ibu. Jadi demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar dalam kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin apakah saya sekalian membuka atau memberikan arahan saja supaya tidak salah. Kepada panitia MC, apakah saya memberikan sambutan? Iya, sambutan Ibu. Oh, jadi tidak membuka ya? Dan sekaligus membuka zona integritas Universitas Siliwangi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi demikian
yang bisa saya sampaikan, kami butuh sekali dukungan dari Bapak Rektor beserta seluruh jajaran dan Bapak Dekan kepada seluruh nanti tim yang dibentuk ya, tim reformasinya, sehingga nanti kami dari Ijen tentu saja akan selalu mendukung, membantu pengawalan ya, sehingga nanti FISIP Universitas Siliwangi dapat lolos ya untuk pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan maka dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, deklarasi pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi FISIP Universitas Siliwangi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ajis Muslim AMD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama seraya membacakan doa. Mudah-mudahan acara yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atibi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi telah dilaksanakan. Untuk menutup acara ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.